hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita membaca firman Tuhan lalu kita mengaku kita tidak mengerti apa maksud ayat firman Tuhan ini? Kita mengakui, kita menyadari, kita kurang mengerti, kurang paham apa arti dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Ini sesuatu hal yang wajar, ini sesuatu hal yang lumrah. Mengapa? Karena kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak mampu memahami kebenaran firman Tuhan dengan kemampuan kita sendiri. Maka untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang satu istilah, yaitu iluminasi. Iluminasi. Sesungguhnya kita sebagai manusia, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 disebutkan bahwa kita ini telah jatuh ke dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam hal inilah membuat kita tidak mampu memahami secara terang benderang, secara penuh, secara sempurna tentang kebenaran Tuhan, tentang ayat-ayat firman Tuhan, dan tentang apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita hanya bisa akan mengerti, kita bisa pahami apabila Roh Kudus memberikan penerangan, pencerahan, menolong kita mengerti, memahami firman Tuhan itu. Inilah yang disebut dengan iluminasi. Saya akan bacakan salah satu ayat firman Tuhan bagi kita di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ada satu kata di situ, menerangi. Itu dalam bahasa Yunani dipakai kata potizo. Ya, kata dasarnya potizo, dan dari situlah dimunculkan istilah iluminasi. Jadi kata iluminasi ini berasal dari bahasa Yunani potizo, artinya menerangi, memberikan penerangan batin, memberikan pencerahan, memampukan orang yang membaca kitab suci, yang membaca ayat-ayat Alkitab bisa mengerti sesuai dengan maksud Tuhan, dan memampukan orang-orang yang sudah mengerti itu melakukan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan iluminasi. Sekali lagi saya sebutkan, iluminasi berarti pekerjaan Roh Kudus yang membantu membukakan pikiran orang percaya supaya mereka dapat mengerti dan mengaplikasikan firman Allah itu dalam kehidupan mereka. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Sesungguhnya kita senantiasa membutuhkan pertolongan Roh Kudus, pertolongan dari Allah Tritunggal untuk memahami, untuk mengerti apa maksud daripada setiap ayat yang kita baca. Inilah iluminasi. Selanjutnya, kalau kita sudah mengerti, kita memahaminya dan kita melakukannya. Bayangkan kalau orang menafsirkan firman Tuhan ini dengan salah, lalu dia melakukannya juga pasti salah. Ya. Maka jangan heran banyak orang mencari-cari ayat untuk menyerang orang lain, mencari-cari ayat yang cocok untuk menyindir orang lain. Ini sesuatu yang salah. Sesungguhnya ketika kita membaca firman, ketika kita mencoba menelaah firman Tuhan itu, ini untuk kita. Kemudian kita lakukan, barulah kita bagikan, barulah kita proklamasikan, barulah kita beritakan Injil. Jadi firman Tuhan itu pertama-tama untuk kita, baru bisa kita bagikan kepada orang lain setelah kita melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu selain sebagai pengarang, Roh Kudus itu adalah penafsir sekaligus pengajar firman Allah, pengajar Alkitab bagi kita. Jadi dia mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran firman Allah itu. Inilah yang dimaksudkan dengan iluminasi. Inilah yang dimaksudkan dengan
penerangan, pencerahan, pembukaan pikiran dan batin kita sehingga mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian terakhir saya mau sampaikan beberapa pesan penting bagi kita. Mari senantiasa memohon pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita ini. Demikian ketika kita membaca firman Tuhan, mari memohon secara khusus supaya kita memahami, mengerti firman itu, bukan menurut tafsir kita sendiri. Ya, di dalam surat Petrus disebut firman Tuhan itu tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Jadi mari kita memohon senantiasa sehingga tidak salah kita memahaminya, dan lebih-lebih kita tidak salah untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jangan merasa sudah mampu menafsirkan lalu mengejek, meremehkan orang-orang lain yang belum mampu memiliki tafsiran, belum mampu memahami firman Tuhan dengan benar seperti yang sudah kita capai. Ini juga harus kita hindari. Sebab apa? Sebab Tuhan menghendaki hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita rendah hati, kita tidak boleh sombong, maka kita pun bertanggung jawab menolong orang lain, mengarahkan pada bimbingan, pimpinan, pertolongan, dan pencerahan dari Roh Kudus untuk memahami setiap firman yang kita baca. Amin Bapak Ibu. Jadi firman ini sungguh berkuasa, sungguh dahsyat. Namun kalau sampai kita salah memahami, kita juga salah dalam melakukannya. Pada akhirnya apa? Kita gagal mencapai kehendak Allah. Maka untuk mencapai kehendak Allah, kita harus melakukan kebenaran itu. Untuk bisa melakukan kebenaran Tuhan, kita harus mampu memahami dengan benar apa maksud setiap ayat-ayat firman Tuhan. Dengan demikian, maka kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan cara menafsirkan, memahami kebenaran firman Tuhan. Ini bisa kita peroleh, ini bisa kita lakukan, ini bisa kita capai apabila kita memperoleh iluminasi, pencerahan oleh Roh Kudus, penerangan oleh Roh Kudus. Inilah kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita terus memohon iluminasi dari Roh Kudus sehingga kita mampu mencapai kehendak Allah dalam hidup kita, yaitu memuliakan Dia seumur hidup kita. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku, Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam,
kuasa urapanmu. Lebih lagi sampai rohmu menguasaiku, roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah